Friendster gua, friendster.com/kan custom URL. Iya, bisa bikin. All about One Piece. Ajay, gila. Oh, lu di ini gak? Apa sih? Di customize gitu gak profile lu jadi One Piece semua? Kursor gua going Mary. Gue udah dengerin musik-musik DJ itu dari emang gue masih SD mungkin ya gitu. Jadi lu aja udah acep sudah. Mungkin ya gue. Ngerti ya Stone. Nah, tapi sekarang sepertinya gue nggak tahu. Ini gue agak kurang inform nih. Apakah kalian sekarang bikin kolektif? Halo semuanya dan selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Ini gila, ini dua main karakter nih di sini nih. Wah. Iya gak sih? Bagaimana bisa ada dua main karakter di podcast kita nih? Damn, iya. Maksudnya Dika sama Eno. Iya, Gue. Cunibio. Sekarang kita sudah kedatangan music producer Gerald dan prankster rapper David Beat. Sorry bang. Salah. Prankster. Respect rapper. Iya. Respect rapper. Oke, selamat datang buat dua bintang tamu kita yang sungguh luar biasa. Kita kedatangan seorang yang memang juga sudah berkecimpung di dunia musik. Sekarang juga bahkan lebih tepatnya musik yang apa ya, digemari sama para wibu ya. Itu bilangnya apa? Jenis musiknya apa? Japan pop ya? Bener gak gue? Musik wibu aja. Beneran, bilangnya musik wibu aja? Gak tahu klasifikasinya apa ya? Ya musik sih, musik aja gak sih? Musik aja. Musik aja. Ya asal bagus semua juga suka gitu. Oke. Setuju. Terus sebelah saya tentu saja orang yang cukup legend di dunia konten kreator YouTube. Satu angkatan sama saya juga. Lu satu angkatan gak sih? Ya, anjir. Lu lebih senior dikit. Oh, gue lebih senior. Oh iya. Anjing bisa senior. Siap. Sepuh. Dan dulu terkenal akan aksi-aksi gilanya ya, memprank gold digger aja. Dan sekarang malah terkenal dengan lagu-lagu dan streamingnya David Beat dan Gerald. Ih gila, seneng banget ada di sini. Gokil. By the way, gue pengen nanya sama lo nih. This is a very interesting question yang bakal orang-orang juga tanyain. Waktu Kobo datang dia beneran hujan nggak? Wah. Buat yang belum tahu, mereka berdua ini ngebantuin pembuatan lagu Hololive, betul? Betul sekali. Udah rilis belum sih? Ini kita Udah boleh. Udah boleh dicek ya buatan mereka berdua. Lu musiknya, lu bantu liriknya betul? Bang, izin iklan dulu bentar ya berarti ya. Oke, boleh dong. Jangan lupa stream Hololive, Holo High Street Time ya di YouTube-nya Hololive ID. Let's go. Pem. Jadi pertanyaan gua, tadi bener nggak Kobo itu pas datang hujan nggak? Pas dateng ya. Sejujurnya hujan lagi waktu itu. Beneran hujan. Beneran hujan. Gue lagi kayak jangan-jangan mistis pula. BMKG pun bingung. Oke. Tapi suaranya beneran menggelegar aja. Iya. Oh beneran? Jadi di sono kita udah dengan sini kayak ada yapping gitu. Profesional Profesional ya. Oke, jadi pengalaman yang tentu saja mengesankan buat kalian kan. Kira-kira apa yang paling membuat kalian tuh kayak this is new experience gitu. Karena kalau gue nggak salah ini pertama kalinya kan kalian ngurus VTuber gitu loh, yang sampai musiknya gitu. Mungkin pengalaman pertama adalah yang mengesankan kita diajak push rank oleh VTuber ya. Ya, betul. Lu kan suruh bikin musik kok. Iya, tapi bang, ayo push rank gitu. Serius, soalnya kan gini, kita kan mengumpulkan tuh bersembilan-sembilan ya. Oke. Yang dimana tuh dibagi jadi 2 hari. Yang pertama tuh 5, yang kedua 4 gitu kan. Cuman kan memang one take itu bisa lama dong. Gara-gara memang ada yang jago banget nyanyinya bisa cepat. Ada yang tidak terlalu jago, mungkin agak lama ya. 2 kali take, 3 kali take, bahkan mungkin 5 kali take baru oke. Nunggu dong, setengah jam. Buat apa? Ya push rank. Ya push rank pak, gitu. Betul sekali. Yang ngajak bukan kita ya. Ya, Kita Profesional. Jadi kita lagi duduk gitu kan. Bang, push rank kali bang. Wah, kalau gitu caranya, Ya kalau boleh. dipaksa kan. Kalau dipaksa Kalau dipaksa ya saya harus push rank gitu loh. Mau nggak mau kan jiwa Cunibio lu hadir gitu kan. Gitu kan. Kayak you chicken. Orang ini ngajak-ngajak push rank. Oke. Nah, lu juga bikin liriknya. Gue bikin lirik rapnya. Rapnya. Jadi part yang ada rap-rapnya itu gue yang bikin sama ada part gue sebutinnya nggak apa-apa ya? Sebut aja. Ya, jadi Oli, Kobo Zeta itu gue yang bikin full. Nah, habis itu Kayla 2 bar depan tuh gue yang bikin. Nice. Jadi yang hard on the grind itu gue yang bikin. Anjay. Oke, bagian yang paling susahnya bikinin siapa? Selain Kobo ya tentunya. Gak ada
Apa yang susah ya? Wis, gila. Profesional rapper, bro. Susahnya Biasa aja bikin lirik. apa ya? Susahnya naik dari legend ke mythic ya mungkin. Aduh anjing. Lebih susah pusing daripada bikin lirik. Kayaknya gitu ya. Oke. Nah, tapi kan banyak orang yang nggak sadar kalau kalian itu sebenarnya juga wibu gitu. Nggak cuman rapper. Orang-orang taunya prankster dan rapper. Prankster hilang udah total ya. Tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Atau Dan Bapak Gerald yang tentu saja sering udah berputar di dunia industri, sebelumnya juga di WG, betul? Dan betul. sempat di label juga ya? Sempat kerja di label juga sebenarnya. Betul kan? Hah? Jadi gue ada label satu yang memang sudah tidak ada ya. Namanya itu labelnya Uprising. Dia itu bawahannya Falcon Music sebenarnya. Bawahannya Falcon. Yang emang tetap sih ranah-ranahnya tetap sekitaran EDM, pop-pop yang agak-agak underground, indie gitu kan ceritanya kan. Bawah Gitu. tanah. Bawah tanah ya. Skena banget bro. Yes, tapi gue juga dulu emang sebagai produser dan sebagai sound engineer. Jadi kalau ditanya, Bang, lu lebih milih dipanggil DJ atau produser? Sebenarnya produser. Gue at my heart gitu ya, tetap. In your heart produser sebenarnya Iya, dari awal begitu, juga. Nah pertanyaan yang sebenarnya adalah, nah ini kan suka banyak orang ngeledek. Wah lu pasti masuk skena wibu gara-gara lagi rame ya? Wes. Weh, David Beat gak pernah tuh bikin konten wibu pas di prank ya. Ikut-ikutan nih. Waktu di label gak ada bikin ngurus lagu wibu lu. Coba yang sebenarnya nih, apakah kalian wibu apa angkatan COVID atau memang wibu dari lahir gitu? Gue cari dulu foto Facebook gue kali. Oh, lu Facebook lu Kaneki yang begini ya? Anjing. Ya gitu kata. Tahu gue. Kokil gue belum ada. Oh, jing. Oke. So, what's your first anime, David Beat? First anime gue tentu saja first anime gue ya. Kalau dari ingatan gue banget, first anime gue tuh Fist of the North Star. Bohong. Apa? Hokuto no Di Ken. nontonnya di mana? Pas gue kecil. Jadi pas gue kecil, maksudnya jadi gini, silsilah keluarga gue tuh punya kungkung gue tuh kakek gue. Oke. Ini panjang nih dinasti. Lor. Dinastinya nih, dinasti. Ini lore keluarga gue agak aneh. Dinasti Beat nih. Jadi kakek gue panggil kungkung gue itu tuh fluent Jepang. Oke. Karena Serius? Dia tuh belajar teknik elektro ya mendiang, maksudnya udah almarhum kan. Oke. Ya, tapi dia itu tuh belajar teknik elektro dan gue pernah lihat buku cetaknya, maksudnya kecil gitu kan, udah kuning busuk gitu. Itu bahasa Jepang. Oke. Fisika bahasa Jepang tuh gimana gue nggak ngerti lah. Nah, habis itu pas gue kecil gue ingat banget kita kan ada Nintendo ya. Oke. Nintendo, Atari gitu kan. Kita main game itu tuh main Fist of the North Star. Oh. Dan Oke. itu tuh diterjemahin atau PS1 ya, gue lupa kayaknya mungkin di PS1 deh. Soalnya kadang-kadang kan kaset-kaset nyasar bajakannya. Ngumpul aja gitu kan di keranjang gitu Iya, kan. tiba-tiba kaset-kaset Jepang tuh nyasar gitu kan. Ada yang belum ketranslate atau emang gak ada transaksinya. Itu gue ingat banget nih core memory ya. Kungkung gue duduk sebelah gue, dia yang kayak, oh itu atas save, bawah tuh roto. Bawah tuh save, load. Habis itu kayak misalnya si... Oh kata kanannya kebaca sama dia. Iya, dia kan juga fluent Mandarin kan. Jadi kayak dia ya jago lah perbahasannya. Habis itu misalnya si siapa Kenshiro lagi ngomong Omae wa Moshi. Ya itu kan udah tahu lah semua artinya apa. Tapi sisanya dia misalnya lagi ngomong gitu kan, lagi ngomong ke kakaknya atau siapanya gitu kan, Rao bla 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 bla, kakaknya kan Rao kan. Dia nggak tahu, terus kungkung gue terjemahin itu tuh Rao tuh abangnya gini. Fit, berarti kungkung lu jamet ya? Japan Medan. Gila. Proud jamet. Ngeri banget bro. Proud jamet anjir. Ya gitu Gila, lah. berarti bener-bener emang lu yang pertama kali ya Fist of the North Star dan langsung yang versi Jepangnya. Iya, dan itu anime yang gue suka juga pertama kali. Karena katanya mungkin karena pukul-pukulan, anak kecil kan excited ya. Iya, Jadi kayak pukul-pukulan terus tuh yang kayak kungkung gue juga akhirnya kasih tau Kyuhyuk gue, lalu cariin deh DVD-nya Fist of the North Star buat dia tonton gitu loh. VCD-nya. Iya. Bukan belum ada DVD belum. VCD. Ya. VCD. Habis itu ya makanya gue suka banget opening anime pertama yang gue suka banget yang itu yang You Are Shocked. Aku bisa You Are Shocked. Berarti lu dari kecil udah di brainwash untuk ke wibu ya? Brainwash banget. Itu tuh kalau anime dan dari pergamingan lah ya. Tapi kalau misalnya komik kayak manga, komik pertama yang gue baca itu komik Hong Kong. Komik Hong Kong, gue nggak pernah tahu ada komik Hong Kong men. Ada, jadi ada satu legend komik Hong Kong yang terkenal namanya Tony Wong. Oh itu director juga kan? Director film juga kan? Iya dong. Itu Wong Kar-wai. Banyak bongnya. Iya, banyak Wongnya. Wong itu marga ini lah, marga mainstream. Gue juga David Wong kok. Oke. Ya gitulah. Ya udah gitu aja sih. Oke, keren. Tepuk tangan buat Bapak Wibu North Star Indonesia. Wibu beneran berarti? Oke. Certified. Dia pasti nyari loh foto-foto ini pasti pengen di-share pokoknya. Lanjut dulu. Oke. Bapak Gerald, what's your first anime? Gue mau ngasih 2 judul ya, satu aman, satu tidak aman ya. Yang satu Gimana? Kok gitu?
Serius. Gimana nih? Kok tidak aman? Gimana? Kalau lu nanya gue wibu apa, gue kasih 2 judul dulu. Okay. Yang satu aman. Satu adalah Ningku. Oh iya. Yang MC-nya mukanya rada kayak kodok, tau kan? Gini. Ninja gitu kan. Nah, Terus dia gue ingat banget ada adegan openingnya itu yang dia gelantungan di paku. Tau kan? Iya. Itu kokil banget sih. Yang kedua, Yang bahaya nih, yang bahaya apa nih? ini bahaya. Apa? Ini Apa itu? Oh anjing. Dan Lu nonton di mana? lupa pokoknya di sekolah gue pokoknya ada lingkaran. Gimana ceritanya? Ada lingkaran distribusi. Tapi gue ada cerita menarik juga bagaimana gue masuk ke dunia wibu. Gimana? Ini melalui Pokemon ya. Jadi waktu SD, gue kan dikasih duit jajan cuman 500 perak. Terus gue kayak, anjir. Yang monyet itu ya? Iya. Hah? 500 monyet kan? Oh iya monyet. Iya, hijau monyet. Hijau. Gak tahu kan, gak pernah lihat. Zaman kelapa 1000 masih kelapa sawit. Iya. Koin kelapa sawit. Iya. 500 masih monyet lembaran ya. Nah, itu kan. Terus gue kayak mikir, 500 bisa buat apa? Pada zaman gua itu cuma bisa buat beli antara 2 hal. Satu itu biskuit biskuit butter yang masih gede dulu. Oh iya. Yang coklatnya masih meleleh banget. Ya, tahu. atau kedua mie anak mas. Ya, betul. Aku kayak, gue pengen mie anak mas dan pengen minuman lagi lah. Tapi kalau kayak gitu berarti budget gue butuh 1.500. Yaudah, gue mengorbankan diri gue dengan cara, gue nabung. Bagaimana gue flip duit ini bisa jadi lebih gede. Karena gue merasa kalau gue nabung butuh 3 hari kan. Bisa nggak gue ngeflip dalam seminggu gue lebih kaya lagi? Bisa. Caranya? Ke depan sekolah gue, lu jalan dikit. Ada mas-mas jualan Tazos. Tazosnya lembaran. Iya, Tazos Pokemon ya. Mas berapa ini? Isinya tuh 20-30 kepingan kayak 1.500 deh. Gue kayak, oke, nabung 3 hari, beli bread. Habis itu, gue kayak jalan. Tazos banyak. Gue ke teman-teman gue, bro mau beli Tazos yang rare nggak? Gini, nih ada waktu itu siapa? Ada Ho-Oh gitu kan. Ho-Oh. 1.000 ya? Boleh 1.000. Duit gue banyak bro, anjir. Oh udah berarti bisnis. Gue berbisnis Pokemon Tazos. Anjir. Hustler sejak Makelar SD. aja. Dia makelar. Koy, ini Robert T. Kiyosaki ya. Iya. Dari awal sudah tahu ini supplier di mana nih, orang-orang nggak tahu kan suppliernya. Itu dia. Dapat supplier dia. Sudah jalan ya. Cerdas. Berarti Wibu membuat lo malah sukses bisnis bro. Betul. Luar biasa. Itu dia. Tepuk tangan dulu buat Bapak Gerald. Gila keren banget. Pokemon. Ini adalah sebuah bukti nyata kalau Wibu itu sebenarnya bisa bikin lu sukses. Cuman lu nya aja yang nyebelin. Lu nya aja yang emang salah jalan. Cuma tiduran 3 jam namatin anime terus bangga ke Facebook kan, update status gitu kan. Terus gue lagi. Gua dulu. Terus ngamuk ketika dibilang animenya jelek, dia bisa berdebat 8 jam di Facebook. Wah, itu dulu gue ngamuk banget. Ya, ini foto udah ketemu nih. Apa? Jadi ini foto pertama gue di Facebook pertama kali ya, tahun 7 Februari 2009. Anjing. Nice. Ini PP gue. Anjing. Mugiwara banget enaknya. Anjing. Mugiwara ya. Ini baru transisi dari Friendster ke Facebook kan. Oh iya. Ya kan Facebook baru nongol terus kayak bikin dulu akunnya diamanin dulu kan. Nah, Friendster gua friendster.com/ kan custom URL. Iya, bisa bikin. All about One Piece. Ajay, gila. Oh, lu di ini apa sih? Di customize gitu gak profile lu jadi One Piece semua? Kursor gue going merry. Anjing. Habis itu terus diganti. Tahu. Berisik banget pokoknya masuk ke page gua. Muter lagu. Lagunya jet. Yang ini loh. Friendster bisa gitu. Lagu itu. Iya, jadi lu gak nyoba Friendster ya? Gua gak sempat bikin. Yang Believe in Wonderland ya? Iya. For the Five kan. Wah. Gila. Berisik kan. Jadi buat zaman dahulu nih buat yang belum tahu, Iya, Friendster itu tuh lu bisa customize dari page jadi kayak bikin blog gitu. Bisa lu tambahin ini, kursornya berubah, nanti bisa diklik kanan keluarnya apa, tergantung. Bangsat! Gilanya anjing David Beat bangsat, terlalu wibu bangsat. Tapi gue pengen balik nanya boleh nggak? Boleh. Ini buat kita berempat ya. Ini kan tadi udah tahu nih anime pertama apa. Gue boleh tahu nggak kalau lu waifu pertama lu siapa? Waduh. Aduh anjir, kenapa tiba-tiba gue yang ditembak waifu pertama? Gue tahu. Gini ya, gue gak ngerti konsep waifu pada masa itu. Tapi anggaplah ini adalah sosok perempuan yang kita idolakan. Dan itu fiksi. Sayangnya gue gak wibu pada saat itu. Oke. Tapi yang gue idolain adalah Power Ranger Pink. Wih. Tokusatsu masuk. Apa? Iya, tapi yang Mighty Morphin yang Amerika. Oh, Mighty Morphin. Iya. Jadi waifu gue itu pada saat itu. Tapi abis itu gue gak pernah lagi mengenal konsep waifu atau idola. Jadi gue semua udah suka aja. Sampai akhirnya di era internet baru ngerti ada waifu. Itu pun gue juga jet lag kayak menurut gue gak ada karakter cewek yang special in my heart gitu. Tapi akhirnya tahun ini ketemu. Siapa? Frieren.
Bass. Itu bass ya, bukan gotak, itu bass. Gua waifu pertama lo. Agak kolot nih. Aduh anjing gua tahu lagi. Kunoichi dari Rurouni Kenshin. Maki-machi Misao. Yang ini yang awal-awal dikerjain Kenshin. Iya. Ninjanya kan. Ninjanya. Cantik banget. Kayak cuman orang kan pasti si siapa? Kalau Kenshin tuh ya pacarnya. Itu nggak bisa apa-apa dia. Ini kan Kunoichi dia. Iya. Keterampilan. Bisa. Betul. Oke, base. Oke, kalau lu. Kalau gua ini Motoko Kusanagi dari Ghost in the Shell. Anjir wibu tua banget, fuck man. Semua. Saya gue kayak, ini apa ya? Kok cewek tapi bentukannya kayak cowok-cowok galak gitu? Cewek tomboy. Tomboy. Oke. Gitu. Jadi Posisi sejak saat itu itu yang ada ini ya nggak sih? Yang ada reanimated, yang ada real life actionnya? Iya. Yang dibikin. Yang ada Scarlett Johansson. Iya, Scarlett Johansson namanya, itu. Kalau lu? Aduh, gue ya. Lu harus jawab dengan baik. Ini kita udah bagus semua nih. Lu kalau aneh awas sih. Enggak. Kan gue udah bilang kan, maksudnya kayak anime pertama gue Fist of the North Star kan. Oke. Dan sebenarnya gue kenal juga dari game yang duluan malah. Itu tuh ceweknya yang dikejar sama Kenshiro, yang dibucinin Kenshiro. Gue lupa. Namanya Yuria. Anjir. Namanya Yuria. Lu langsung ngerasa, wah cewek tuh harus kayak gini gitu kan. Gue yang kayak, iya kok bisa ya cewek ini berubah pria semaskulin dan menjadi seromantis. Ini gue ngerti gak sih? Ngerti sih gue yang kayak ya begitulah ya. Oke, itulah kira-kira seputaran wibu kita ya. Jadi legitimate emang wibu dari awal. Kebetulan aja pada saat itu kita gak kepikiran bikin konten wibu, bener gak sih? Bener. Iya kan, dan baru sekarang akhirnya kelihatan kayaknya udah oke nih masyarakat Indonesia ketemu sama konten-konten wibu dan akhirnya kita keluarkanlah unleash our inner wibu kita. Tapi kita mau masuk ke tema berikutnya nih. Selain wibu kita mau ngomongin perjalanan karir di internet. Let's go. Oke. Ini yang paling menarik sebenarnya. Gimana Eclipse gimana? Eclipse apa kabar? Mana nih? Enggak. Gue daripada ngomongin Eclipse, gue ngomongin dunia pranknya dia dulu. Oke. Lu jawab lagi ya? Boleh. Fit, yang menginspirasi lu bikin prank tuh siapa? Vitaly TV? Ya, sejujurnya memang zaman dulu kayak gue akui I'm a big fan of Vitaly ZDTV Vitaly ZDTV, abis itu Fusitube, Roman Atwood, Dennis Brody. Semua orang yang endingnya sekarang ngaco gitu loh. Sekarang kacau. Karirnya kacau banget mereka semua anjir. Kecuali Roman masih oke. Vitaly sama Fusi udah apa lagi ya? Gak jelas anjir. Gone, gak jelas. Gone man. Jadi menurut lu pada saat itu kayak wah ini kayaknya gua nih gitu. Enggak, gue suka nonton awalnya. Memang ini tuh gue selalu nonton gitu loh kayak ini orang lucu gitu kan. Oke. Dan mungkin karena waktu itu gue masih muda dan jiwa muda juga ya, sekarang gue juga masih muda tapi lebih muda lagi kan. Dulu tuh muda dan berbahaya gitu. Muda dan tidak tahu diri. Iya, berbahaya memang. Enggak tahu diri bahaya. Nah, jadinya tanpa direkam pun, tanpa direcord pun tingkah gue begitu. Iya, gue bisa confirm itu karena gue kenal David Beat emang seiseng itu dia. Iya. Iseng banget. Agak kurang ajar sebenarnya. Kurang ajar. Pokoknya event YouTube segala macam, pokoknya gue kurang ajar deh. Pokoknya kalau ketemu gue kayak gue ketemu diri gue dulu pengen gue tampol gitu. Jelek banget ya. Gue kesel banget pokoknya ya. Dan sekarang akhirnya lu bergeser menjadi mungkin gue bisa bilang streamer, tapi kalau secara core gue lihat ke musik, bener gak? Benar, itu benar. So what's inspired lu tiba-tiba kayak anjir lah gue mau bikin lagu ini lah dan menurut gue ini yang bikin lu unik ya, in my opinion ya, adalah ngebawain culture Hokkien ya tepatnya, Hokkien gitu di lagu-lagu itu, bahkan lu nggak kalau orang kan maaf ya, biasanya wah lagi rame kata Cibai, gue masukin aja Cibai without context, ya kan? Sedangkan lu bener-bener masukin banyak banget kultur-kultur Hokkiennya di situ. What's make you think kayak why this is going to be me gitu? Mungkin ini, kebanyakan track back ya ceritanya. Oke. Enggak, jadi gue tuh sebenarnya kalau misalnya lu tanya gue suka rap dan suka musik dan suka hip hop tuh dari kapan ya? Dari lahir kan tentunya kan. Gue dari kecil tuh tumbuh dengan Eminem, tumbuh dengan berbagai macam kultur rap dan hip hop. Oke. Dan memang sampai dewasa gue denger itu. Dan bahkan maksudnya tapi pertama kali gue berkecimpung di musik itu tuh sebenarnya bisa dibilang kecelakaan dan tidak sengaja lah. What the hell? What the fuck? Gimana? Jadi tahu kan era-era YouTuber jadi rapper? Ya kan? Distract time. Iya, distract time. Itu kayak macam-macam itulah. Era-era itu adalah era-era di mana YouTube fanfest juga. Jadi kayak banyak sekali YouTuber-YouTuber yang kayak
gue dikasih panggung tapi saya ngapain ya gitu. Ya, tampaknya rap itu kan ngomong cepat aja kan gitu. Ya kan semua orang bikin lagu ya kan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa lagu yang gue itu tuh ya gue nggak usah sebutin judul lah, tapi ada campur tangan gue di sana yang kayak lagi nongkrong, temen gue lagi nulis sebelah gue, ini apa ya? Terus gue bilang, oh ini aja, ini ngerem sama ini ngerem sama ini. Lu bantu gue bantu sel lirik gitu loh. Tapi gue bantu ngasal doang, gue gak pikir bener-bener boleh masukin dan dipublish gitu. Ya kan, dipublish beneran, gue yang kayak, ya jadi lagu. Ketemu nih, Ghost. Oh, shit. Enggak ya itu. Gue cuma tulis dikit doang. Maksudnya kayak gue bantu dikit doang dan gue bantu partnya. Nggak usah gue sebut lah. Ya, ada someone part lah di situ ya. Ada someone part di situ lah, salah satu aja. Soalnya kalau misalnya ntar gue sebut kesannya kayak, wih lu minta kredit. Enggak, gue nggak minta kredit, makanya gue nggak sebut, ya kan? Gue nggak minta kredit. Cuman sebagai fun fact aja ya. Fun fact aja. Dan maksudnya zaman dulu gue juga maksudnya berpacaran dengan rapper juga dulu kan. Dulu mantan gue, dia seorang rapper juga dan memang banyak sekali momen-momen di mana dia yang kayak Fit ini ngerem sama apa ini ya, maksudnya kayak gue sering bantuin dia, jadi kayak lama-lama dari gue sering bantu-bantu, lama-lama gue yang kayak ada kepedean. Oh shit, jadi beneran itu gara-gara circumstance yang bikin lu kayak, gue udah sering bantuin orang juga gitu kan. Iya. Tapi tetap gue dipush kayak, lu bikin aja tahu, banyak banget yang nge-push kayak lu bikin sendiri, bikin lagu original. Gue yang kayak, gue nggak pernah lagi gitu kan, gimana gue mesti ngapain? Ya udah, transisi gue gimana? Transisi gue adalah, oke, biar aman, biar nggak YouTuber jadi rapper, habis itu kan biasa YouTuber jadi rapper negatif lah, negasinya negatif lah. Sebelah mata kan kayak apaan sih gitu kan. Oke, biar aman, gimana caranya gue bisa di-respect sebagai rapper dan juga di-respect sebagai YouTuber dan nggak aneh gitu loh algoritmanya yang seperti yang maksudnya kayak Eno selalu lakukan kan di hidup dia gitu kan. Algoritma kan. Nah, gua bikin lagu meme. Nah, gua bikin lagu meme. Jadi lagu meme tuh anggapannya untuk gua latihan. Yes. Ya, itu training ground gua tuh, training art gua adalah lagu meme seperti Perek, Pencuri Korek. Ya. Ya, habis itu kayak Roof yang Gerard produce juga. Dan ya udah, habis itu dari situ tiba-tiba suatu hari gue menemukan kepedean gue yang kayak tampaknya it's about time gue lepas dari meme, boleh kali nulis yang serius dikit. Ya pada saat itu gue bawa idenya dan ya dipublish juga, dibantu distribusinya oleh label yang bernama Saniter. Wis, luar biasa, tepuk tangan Bapak David Beat yang sekarang udah bisa bangga bilang dirinya rapper. Ya, pengen nanya lagi. Bentar. Kok dia nanya lagi? Gue penasaran soalnya. Soalnya kan gue baru ngeklik juga. Lu jauh dari sebelum lu bikin lagu yang serius nih. Iya. Lu udah sering bantuin orang buat nulis lirik gitu kan? Iya. Lu sebelumnya emang udah ada pengalaman nulis atau gimana sih? Nulis buku atau nulis apa gitu? Nulis buku, gokil juga lu. Gue gak tau lu pernah nulis buku. Enggak, gue nulis buku gak pernah. Tapi mungkin jatuhnya nulis cerita pernah. Karena kan cerpen lah ya. Ya bisa dibilang cerpen lah. Karena tapi tulisan gue tentu saya tidak pernah gue publish ke dunia nyata ya, karena tulisan gue ya gue tulis aja gitu. Lu webtoon lu publish anjing. Webtoon gue udah dipublish, udah bisa tapi nggak pernah gue promosin lagi. Anyway, gue tuh dulu punya mimpi pengen jadi mangaka. Gue pengen jadi penulis komik kan. Jadi itulah kenapa gue suka banget dengan sesuatu yang storytelling gitu loh. Oh ya, ini buat yang belum tahu, David Beat juga pernah bikin webtoon. Judul apa? Sorry gue lupa. Judulnya itu Reversal. Itu gue baca, tai banget. Lu masih bisa dibaca kan? Masih bisa dibaca. Cari itu David Beat yang bikin. Sama siapa sih? Nggak salah itu. Sendiri. Itu gambar juga sendiri? Ya, gue gambar sendiri, tulis sendiri. Editor nggak ada? Nggak ada. Gila. Makanya banyak banget. Banyak banget. Tapi gue baca deh, bagus. Gue baca aja kayak pas gue bahas WL kan, woi gitu kan. Lu bikin apa deh gitu. Ada fun fact nih yang sebenarnya banyak orang mungkin masih belum paham kenapa namanya David Beat. Kalau gue nggak salah, ini karena dari beatbox. Woi, coba dong. Please, dikit. 5 detik. 5 detik? Gimana 5 detik kayak? Bebas lah, detik. 30 menit juga oke kita. Let's go. Oke. Anjay. Jakarta Beatbox. Dulu berpasangan dengan Bang lu masuk. Gue mau nyebutin fun fact lagi tapi udah keburu pakap nih sama pala anjing nih orang nih. Gue bercanda. Gak, dia bukan Jakarta Beatbox, bukan. Tapi dulu berpasangan dengan Chandra Liao. Benar. Sebelum tahu dari mana ya? Gue pernah cerita ya? Ya gue tahu lu kan. Nartwar. Natwar to everything. Dulu dia berpasangan dengan Chandra Liao, perform juga di banyak pensi, gak banyak lah, maksudnya ada beberapa pensi perform dan itulah akhirnya mendapatkan nama David
Beat dan dipertahankan sampai sekarang. Ya, gue pertahankan. Jadi sebenarnya kalau Chandra masih pakai Chandra Beat, ya dia Chandra Beat gitu. Tapi kan tolol ya, itu denger ya. Habis itu ada satu teman kita namanya Aditya, nama dia kita panggil Adi Beat dulu nama dia. Jadi yang pakai Beat tuh Adi sama gue. Habis. Jadi sebuah geng lu sekarang Beat. Ya, dia Beat itu loh. Nah, tapi Chandra nggak pakai. Habis itu Adi juga udah ganti, temen gue ini udah ganti username juga jadi nama asli dia. Terus habis itu gue yang masih nge-retain David Beat gitu loh. Oke. Dulu dan sampai sekarang masih pakai nama David Beat. Ya, dan bahkan nama panggung lu tetap David Beat kan? Ya, kenapa double T? Karena Nah itu double T-nya kenapa tuh? Karena yang waktu itu yang T-nya satu udah diambil orang. Ya, masalah username banget anjir. Username problem udah kepake di username ini kan. Oke, that's David Beat. But now, Bapak Gerald. Ya. Kenapa tiba-tiba Anda, apa sih kalau gini kan circumstance dan kecelakaan lah. Ya. Kalau lu apakah emang dari kecil udah pengen I want to be a music producer? Ini bangin ada dua ya. Kenapa yang motivasi gue untuk bikin musik dan apa yang motivasi gue buat bikin musik sebagai konten juga gitu kan. Oke, dua hal yang berbeda. Nah, dua hal berbeda sebenarnya. Jadi kalau musik yang emang musik beneran itu gara-gara dulu kerjaan gue ini sih. Gue gak tahu kenapa bokap gue suka pulang nih. Dia pasti bawa CD MP3 bajakan. Denger Ger. Musik MP3 keren gitu. Musik apa? Musik disco gue denger. Jebret DJ Tiesto mixtape-nya jadi Tiesto. Mantap banget bokap lu. Itu apaan gue gak tau. Umur berapa tuh denger Itu Tiesto? DJ legend lah. Oke. Jadi gue udah dengerin DJ dari buat sama musik nih. gue udah dengerin musik-musik DJ itu dari emang gue masih SD mungkin ya gitu. Jadi lu aja udah acep Mungkin ya enggak. Tiesto anjir. Terus lu tau gak sih bokap gue tuh tiba-tiba dulu orang yang audio yang kalau misalnya mobil masih getar gara-gara bass gitu. Gitu. Iya, serius. Oh, bokap lu berarti demen nonton Pimpirat gitu yang speakernya sampai 80 satu. Iya, dia suruh kayak, Ger, nonton Ger, mobil ada speakernya banyak gitu kan. Oh iya, speakernya gede gitu. Kayak gitu. Oh, itu kan mobil dulu ada kolam renangnya, ada jacuzzi gitu kan. Iya. Di body Pimpirat. Tapi dari situ, gue juga belajar bahwa ya bokap gue bukan cuma sekedar dengan musik DJ, tapi tes musiknya juga luas karena dia ngasih gua kayak kasetnya Kenny G ya. Kenny G, hai. Trompet, Kenny G. Gramedia gitu ya. Apa saxophone. Terus dia sangat ngefans sama dulu Phil Collins kalau pernah itu. Phil Collins. Gua unculture banget. Penyanyi legend botak, dia ngisi soundtracknya dulu kalau tahu kartun Tarzan ya. Itu soundtracknya dari dia. You'll Be in My Heart itu. Oh iya, gue tahu semua ya. Tahu. Dan memang secara background pun ternyata gue baru tahu kayak keluarga gue yang dari bokap itu bokap main klarinet, om gue klarinet. Iya, kayak fucking klarinet. Serius? Squidward. Itu beneran alat musik. Itu beneran alat musik. Gue uncultured banget sama musik. Terus kalau lu minum yang nggak bener kayak si Squid tuh kayak gitu suaranya. Emang nggak bagus. Jadi lu mencetnya masih bener gitu pokoknya. Beda kayak suling ya? Beda banget. Beda kayak suling. Terus om gua ada yang bisa saxophone, tante gua bisa biola waktu itu, kayak gitu. Wajib, berarti emang secara darah udah musik ya? Darah musiknya gitu kan. Dan awalnya kan memang kalau waktu gue pun mau mulai karir musik yang dukung dulu ya bokap gue juga gitu ujung-ujungnya. Karena udah tahu gitu udah tahu. Tapi mungkin kalau itu baru yang awalnya kan. Kalau kenapa gue bisa akhirnya sampai ngulik-ngulik banget karena gue ngerti nih, dulu itu kan mau akses musik susah ya sebelum adanya internet sampai segede sekarang gitu kan. Spotify belum ada. Gak ada. Algoritma kita belum tahu, algoritma itu apa bang gitu kan. Kayak gitu kan. Yang terjadi adalah dulu gue punya program di Windows namanya LimeWire. Gak tahu, lu gak tahu. LimeWire. Apa itu? Itu jeruk. Jeruk. Bentuknya ada aplikasi ya, logonya seperti jeruk nipis ya. Namanya LimeWire. Tujuannya adalah itu untuk lu bisa nge-rip apapun yang lu mau. Video bajakan, lagu bajakan, apapun bisa. Dulu tuh kayak sumber Mangdu lah, Mangdu online. Kayak Mangdu online. Kayak torrent sebelum torrent. Iya, torrent sebelum torrent. Iya. Torrent sebelum torrent, tapi bener indeksnya lengkap banget gitu. Kayak gue gak tau tuh servernya di mana tuh kayak lengkap banget, apapun lu cari ada. Terus gue klik. Oh lagunya keren-keren nih. Sampailah gue ke dua DJ sih. Satu namanya Deadmau5, satu namanya Skrillex. Deadmau5. Gitu. Skrillex. Ya. Itu dua genre berbeda tuh. Sama-sama dance music tapi style-nya beda. Style-nya beda. Ya, style-nya beda gitu kan. Terus gue ngulik lah dulu belum ada. Dulu kan sosmed belum banyak ya. Kita masih pada pakai apa sih? Friendster, Facebook pun baru ada gitu. Facebook baru mulai. Ya, tapi dulu gue aktif di tempat yang namanya Tumblr sebenarnya. Oh Tumblr, shit, ya, jadul juga anjir Tumblr, wah. Tumblr. Oke. Masih ada ya sekarang Gila lu culture banget internet anjing main Tumblr. Gue brain rot banget bang, sumpah. Gila. Gue brain rot Gue banget. tahu doang tapi gak main gue Tumblr. Tumblr itu enaknya kayak dia tuh dulu sistemnya gini. Apapun yang lu post,
lu bisa taruh hashtag banyak banget. Hashtagnya lu klik, lu akan nyampe ke situ lagi yang topiknya sepantaran dengan hashtag itu gitu. Jadi kayaknya semua algoritma ada sih hashtag itu gitu. Jadi gue tahu Skrillex foto GIF-nya lagi bilang gue, wah keren. Terus ada lagu-lagu dia mau dirilis, wah keren gitu kan. Nah gue tahu dari situ. MP3 pun kalau lu taruh situ free buat di-download. Jadi enak. Iya. Itu dan dari situ gue merasa kayak wah dia keren, tapi bikinnya pakai apa ya? Terus gue cari how to make music from computer. Awalnya gue cari di YouTube how to make music like Skrillex. Simpel banget. Itu search gue. Terus kayak kata, iya jadi to make music like Skrillex you use a laptop kata dia. Use a program called Ableton. Terus kayak Ableton. Ya, gitu kan. Terus kayak, Ableton tutorial. Udah dari situ bergulir gue ngulik sampai sekarang. Oke, berarti nggak ada yang ngajarin lo untuk digital produce gitu? Gue anaknya entah kenapa kesusahan untuk belajar sendiri. Diajarin orang. Gue selalu belajar sendiri. Otodidak semua tuh anjir. Otodidak banget. Anjir, gitu. bangsat. Dan akhir itu umur berapa lu? Dari dari kelas 1 SMA gue belajar. Jadi 1 SMA orang-orang lagi pada asik-asik bermain futsal, Anda ngulik Ableton gitu ya? Ableton gue begini gitu. Nah tapi itu pertama kan yang musik ya. Kedua musik konten. Musik konten itu kenapa? Gue yakin ini yang inspire gue juga pasti inspire teman-teman gue yang lain kayak Mardial Eko Gustiwana. Mystery Guitar Man. Tahu. Anjing, bro. That person adalah salah satu orang yang bikin gue pengen nge-YouTube. Iya kan? Tapi gue gak bisa musik. Tapi gue bisa editing stop motionnya kan. Nah itu. Dan abis itu lu bikin Mystery Guitar Man. Dan lu terpikirnya kayak, gue bikin konten kayak dia atau gue emang pengen jadi kayak dia. Gue sih lebih kayak gini ternyata. Kan kalau dia YouTuber gitu kan, bukan musisi dia sebenarnya. Gue lebih nyadar baru kayak, lu bisa ya bikin musik yang emang gak harus manggung dan tetap entertaining sebagai musik juga gitu loh. Yes. Walaupun memang kan ujung-ujungnya gue tidak nge-YouTube ya. Gue nge-YouTube paling baru biasanya 3 tahun terakhir. Cuman gue baru sadar, bisa nih gue upload ke Instagram paling enggak. Karena short content banget kan. Terus bentuknya juga sama kayak gue bikin apa ya dipotong-potong aja gitu. Dan kayak nggak harus satu lagu jadi. Iya. Yang penting entertaining dan musik. Udah gitu. Luar biasa Bapak Gerald, gila perjalanannya. Ternyata dari darah udah musik banget nih. Nah tapi denger-dengar Bapak Gerald ini sebelum akhirnya bisa solo karir lah hitungannya, produce sendiri atau ini pernah kerja di TV ya katanya? Pernah, lebih tepatnya ini, gue ikut talent show di TV. Yang di Net TV itu bukan? Iya, betul. Namanya apa, Dik? The Remix ya? Iya. Season 2 gitu. Dan pada saat itu sama siapa sih gue lupa deh. Gue bersama satu teman gue Ken Raka alias Otoro namanya sekarang. Satu lagi yang penyanyi Aki Singgih yang botak bekasan Alexa dia. Ini masih dari Alexa sih dia. Oke. Gitu. Nice. Dan dari situ akhirnya lu baru tuh mulai tuh akhirnya mengulik kan kalau nggak salah konten on internetnya, ininya dan lain-lainnya setelah dari remix pokoknya berawal dari situ semua sih. Itu kan memang salah satu pintu besar gue menuju ke dunia entertainment ya. Tapi awalnya gue entertainment TV nih. Terus gue merasa kayak, kayaknya gue bukan yang TV banget ya orangnya. Terus ketika gue menemukan internet, this is my place ya. Gitu. Justru karena lo udah nyoba di TV dan kurang fit untuk lo ya. Iya gitu. Dan di mana gini juga sih, kayak dulu kan mau gimana juga musik yang elektronik itu masih dipandang sebelah mata ya. Yang dulu. Mabok dan macam hal. Dunia malam gitu kan. Terus kayak gue bukan itunya, gue pengen bikin musik pakai komputer. Gue cuma pengen gitu doang. Dulu tuh dia kalau kata di geng gue diasosiasikan dengan Ani di Jakut. Iya gitu kan. Ya. Masih paham tuh. Iya, nah cuman kalau lu pikir-pikir juga kayak dulu kan udah ada game yang apa sih? Auto Jam. Oke, Auto Jam, Hayo Dance. Terus udah lama-lama ada Osu gitu kan, pada main Osu gitu kan. Osu. Musiknya apa? Musik elektronik juga. Jadi outputnya tuh nggak harus buat di klub doang, lu bisa pakai buat yang kayak gitu sampai ya misalnya Windah gitu musik intro outronya begitu gitu kan. NCS gitu. Jadi ternyata outputnya banyak ya, lu nggak harus buat yang party put your hands up gitu, nggak usah. Lu bisa taruh buat video YouTube, bisa buat lagu doang, bisa buat didengarin, bisa buat game. So many usage of that kind of music gitu. Universal musik. Universal banget. Tapi di Net TV itu panggung pertama lu? Kayak dulu udah pernah kayak di kampus gitu sih. Iya, kampus-kampus saya. TV performance itu yang pertama? Yes, itu yang pertama kali. Oke, luar biasa. Jadi jam terbangnya nggak main-main sebenarnya deh. Main. Kitanya aja nggak tahu. Harusnya dikasih tahu. Nah, tapi sekarang sepertinya gue nggak tahu. Ini gue agak kurang inform nih. Apakah kalian sekarang bikin kolektif? Gitu. Gimana jawabnya nih? Apakah kalian sekarang sudah dibilang kolektif atau gimana?
kita nggak bisa bilang banyak-banyak ya. Ini Gak bisa ya. nggak bisa bilang banyak. Mau apa? Mau lu dulu, Fit? Enggak, lu aja. gitu. Gimana? Jadi apa? Jadi intinya kita ada pokoknya gue cuma mau ngasih hintnya satu aja. Lu pantengin setiap kali gua dan David dan Hakim bikin lagu dan ada video klipnya, lu pantengin baik-baik. Ada sesuatu yang harusnya itu eye catching buat lu, yang agak kayak ini ada apa nih? Kenapa taruh sini? Ya, gitu. Pokoknya ada satu hal aja pokoknya. Ada satu hal aja. Belum gitu. boleh di spill nih. Kita akan spill kalau waktu udah benar. Oke. Gitu aja. Tapi dikit lagi apakah Should be. Dikit lagi. Mungkin. Intinya Easter egg bener. Easter egg, benar. Tapi intinya gini aja sih, kita merasa memang it's very convenient and it's very fun untuk manggungnya itu bertiga, gua sama David dan sama Hakim terus. Karena satu, kita memang tetanggaan. Dua, nongkrongnya bareng gitu. Kita juga punya Wibugar cabang Tangerang ya. Iya. Ada pian. Ada Bian juga lah gitu kan. Ada Bian juga. Terus kadang-kadang kan setelah nge-gym kayak ngobrol-ngobrol, ayo bikin lagu, blablabla. Jadilah itu. Dan gue pikir yaudah, gue pengen balik manggung lagi kan sekali-sekali. Gerald di solo manggung, gue bawa David juga sebagai MC-nya. Dan ntar mungkin juga David Beat bikin tour juga sebagai David Beat. Gue nge-DJ gantian. Oh, tuker-tukeran aja sebenarnya. Tukeran aja. jadi lebih kepada tetangga kerja bersama ya? Itu lebih tepatnya itu kolektif tetangga ya. Kolektif tetangga. Iya. Jatuhnya kayak kita, maksudnya kayak aneh sih. Ini adalah sebuah circumstance yang lumayan aneh karena gua kayak kita itu nggak ada pikiran kesana tadinya. Kita tuh pikiran bener-bener karena kita tetanggaan, rumah deketan. Jadi kita Jadi ini nggak direncanakan? Iya, kita sering kumpul dan main board game bertiga. Habis itu kayak nge-gym bertiga, habis itu nongkrong bertiga. Habis itu karena Hakim sama Gerald itu musik banget, sedangkan gue kan yang less produser ya daripada mereka kan. Akhirnya gue juga jadi denger omongan mereka, lama-lama gue yang kayak mereka ngomongin apa sih gitu kan, ngomongin kayak oh ya bisa gitu, jadi lu kalau EQ ini lu mesti taruh di berapa hertz gitu. Terus gue yang kayak gak ngerti gue bangsat, tapi lama-lama gue pengen ngerti mereka ngomong apa gitu. Lama-lama ya akhirnya gue jadi bisa ikut nimbrung obrolan, habis itu jadi bisa ngobrolin musik sama mereka juga. Terus lama-lama kayak ya muncullah sebuah project holo bareng tiba-tiba gitu kan. Ini pokoknya sebuah serba aneh lah, semua serba kebetulan ya. Gue kan sangat kebetulan. Oke. Tapi ada fun fact nih. Apa nih? Gue sama Gerald nih, gue sama Gerald itu apa? tuh sebenarnya jauh sebelum gue bikin musik dan jauh sebelum Gerald itu masuk Weird Genius juga. Gerald itu tuh dulu tergabung dalam, lu di Bad Walrus gak sih? Bad Walrus, iya. Iya gak sih? Jadi Gerald tuh dia tergabung dalam sebuah kolektif pepartian di klub zaman dulu. Salah satu klub Jakarta Selatan yang sekarang klubnya udah tutup. Namanya Fable. Nah, jadi dia itu tuh ada satu kolektif. Jadi itu setiap minggunya itu selalu ada event. Gerald main. Nah, gua memulai karir per-MC-an klub gua tuh di sana. Dan lu tanpa sadar sudah bertemu di situ. Dan gue sudah nge-MC-in Gerald di situ, bukan tanpa sadar, memang sadar. Oh, tak sadar. Gue sadar banget ketemu. Gue sadar banget. Dan jatuhnya gue melatih ilmu gue pegang mic dan MC-ing, dan maksudnya jatuhnya kayak crowd control, gimana caranya bikin hype itu di sana, di klub tersebut, di kolektif tersebut. Dan pada saat itu DJ-nya adalah? DJ-nya salah satunya Gerald. Jadi jatuhnya sebenarnya gue sebelum gue nge-MC-in Gerald, sekarang gue udah nge-MC-in Gerald jauh banget. Nah, sama gue mau syarat 2 orang nih berarti. Apa nih? Gue mau syarat 1 orang Ricky Sik ya. Iya. Sik. Karena kayaknya kalau bukan gara-gara Sik sih, gue sama David nggak sering nongkrong jadinya. Nggak ketemu. Kita pokoknya sering banget ke tempat dia waktu itu. Oke. Waktu di rumah dia kayak tiba-tiba ya udah ngobrol-ngobrol jadi dekat kan. Tapi kalau yang kedua, yang akhir-akhir ini tuh kita jadi semakin dekat dalam konteks kerjaan. Entah kenapa justru gara-gara Lutfi Halimawan. Sebenarnya gitu. Walaupun awalnya benar-benar bercanda doang, kita cuma kayak stream bareng yuk. Stream aja gitu kan. Oke. Cuman lama-lama yaudah malah makin ngumpul. Nah, itu malah pertanyaan gue berikutnya. So what is Ninja Rangers? Gitu. Ninja Rangers itu nggak tahu kalau mau disebut orang-orangan Halimawan, gue juga gak protes sih sebenarnya sih ya. Iya. Gimana Karena ya? emang juga gitu ya? Iya. Kayak mungkin kalau misalnya mau terminologi banget ya, kita mau terminologi mau dipisah banget nih. Ninja Rangers ya itu kan berlima kan. Berlima, ada Upi, gua, Gerald, Hakim, Turok, berlima kan. Itu squad streaming 5 itu aja. Ya kan? Orang-orang Halimawan ya Halimawan gitu loh sebenarnya kan. Iya. Jadi one day berlima nggak satu panggung tuh? Nah, ini sebenarnya ini tuh bukan buat manggung, jatuh ini tuh buat squad streaming aja. Jatuhnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak sebuah squad yang sering youtuber bikin zaman dulu, tapi ini tuh yang nggak ada urgensi kayak mesti manggung juga sih. Nggak gitu, nggak tiba-tiba Turok nge-rap gitu, nggak. Tapi bener sih, kita one day nggak satu panggung, tapi satu festival. Oke. Turok bikin gitu kan booth asam urat.
pengobatan gitu kan. Dia membawa revolusi dalam pengobatan asam urat. Boleh juga. Dengan mendengarkan musik-musik dari frekuensi tertentu asam urat lu hilang gitu. Wah, bisa. dia bawa revolusi kan nggak tahu men. And that's it for our question. Tepuk tangan dulu buat Gerald dan David. Tapi kalian belum selesai disiksa karena ada question from the audience. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Asal usul bikin Ninja Rangers itu dari siapa dan kenapa kalian mau gabung? Gue bahkan lupa salah satu nama. Kayaknya jangan mabar doang nih terus. Oh ini namanya Ninja Rangers keren. Iya deh. Iya deh. Enggak. Tidak sespesial itu ya, tidak sespesial itu ya. Asal usulnya dari kita sering main board game bareng, main board game. Abis itu kita merasa kayak sinergi kita di board game lumayan bodoh. Lebih tepatnya bukan kita ya. Inisiatornya adalah Lutfi Halimawan. Dia ngerasa kayak dia yang kayak pertama kali ngeliat kayak ini kayak sinergi orang-orang bodoh di meja ini. Kalau dibawa ke online ini kayak bisa jadi something. Ya udah kita bikinlah satu grup WhatsApp lah gitu loh. Tapi pertama kali Upi kontak gue dulu kalau nggak salah ya. Iya. Dia telepon gue dulu. Beat, dia panggil gue Beat kan, ya kan? Dia yang kayak gue pengen bikin gini, bikin grup squad streaming baru nih sama Gerald, sama Hakim juga. Dia juga belum kenal Hakim banget gitu kan. Oke. Habis itu ya udah singkat cerita, tambahlah additional member Turok, ya kan? Nah, habis itu kita belum ada namanya. Jadi pas di Motion Email kita belum ada nama itu, ya kan? Tapi kita naik berlima, belum ada namanya. Kita announce kita bikin satu squad. Kemudian kita berlima rupanya punya satu kesamaan. Kalau misalnya streaming. Apa tuh? Kita suka memberhentikan stream secara abrupt. Oh suka tiba-tiba gitu? Suka tiba-tiba berhenti gitu loh di saat-saat yang aneh. Seperti contoh misalnya anggaplah gue main GTA terus misinya gue ulang-ulang kayak bangsat habis itu kayak yang terakhir gue tetap kena jurang nabrak gitu. Jadi pas nabrak jurang duk End stream. Ya gitu, kita sering drop gitu ya. Jadi disebutnya kan nge-ninja. Oh, ninja hilang. Iya, soal ninja hilang. Nah, enggak Fit, gue selalu pakai outro. Gue selalu ada, jangan lupa subscribe ya, thank you sudah nonton. Bohong. ada lagu panjang banget 2 menit ya. Kayak gue gak pernah denger Gerard ngomong kayak gitu sama sekali sumpah ya. Ya gitulah. Jadi itu dari situ kita yang kayak apa ninja aja ya. Ninja apa? Ninja Rangers. Ninja dari mana nggak tahu. Apa yang ngebuat lo berdua tetap konsisten di dunia permusikan? Duit satu gue tahu. Iyalah. Tapi apa sih? Apakah ini panggilan dari hati atau memang Kokoro calling anjing? Ya. Gimana nih? Senior dulu kali ya atau Senior. Gue junior ya. Gue anak baru musik loh. Di dunia apa? Musik. Pertanyaannya begitu dari audiens. Karena opsinya mungkin kalau tidak musik saya jadi akuntan ya. Dan saya kurang minat jadi akuntan gitu. Kalau S1 akuntan? Hampir, saya drop out. Di mana kuliah di mana? UGM dan drop out. Canggih juga lu anjing. Iya. Nah, tapi ini jangan bilang yang kayak sekolah tidak penting, bukan itu. IP gua masih 3,2, bisa lu cek sendiri. Jadi I take college seriously and I take education seriously. Terus kenapa drop out? Gara-gara kebetulan gue waktu itu kerjanya hektik banget sampai setahun. Dan gue pikir ini pas gue mau ngambil cuti lagi nih sama saya, Mas gak boleh cuti lagi, maksimal setahun. Terus kayak waduh jadwal gue banyak. Terus gue kayak Jogja kan? Iya. Ya kenapa? Aksennya beda. Kenapa lu logatnya lu ituin juga? Gak perlu aja. Gue emang ingat. Ingatannya gitu. Tapi gak perlu logatin. Terus gue tanya, opsinya gimana Mas? Ya kalau mau ambil surat lisan aja. Aduh, gue pulang, gue di Jogja kan waktu itu gue kayak berpikir dulu 2 hari kan. Terus gue kesana lagi, Mas saya mau ambil surat resign. Hah serius? Iya Mas saya mau resign aja. Dia yang kaget. Gue bener resign. Padahal ditayang nawarin dia. Iya. Kaget dia. Gimana sih? Terus gue udah kayak yaudahlah gue gue kan pikirannya juga mau melanjutkan lagi. Tapi semakin di sini gue kayak gue nggak jadi S1 juga nggak apa-apa deh. Udah keburu kerja gitu. Karena kerjaan lu udah jelas kan. Betul. Bocah yang sekarang kerjaan belum jelas, sok-sokan kuliah tidak penting. Iya, Itu problemnya, bedanya. Nah itulah saya. Kalau Anda nih, oke, dari musik, kenapa musik dulu? Kenapa masih di musik? Selain duit ya? Ini sebenarnya pertanyaan yang lucu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya lu bilang apakah gue sudah hidup dari musik seperti Gerald, mungkin belum malah. Jatuhnya iya, jatuhnya memang ada beberapa benefit yang gue dapatkan, maksudnya ada lumayan banyak benefit yang gue dapatkan dari musik tentu saja. Tapi apakah gue sudah kayak bernafas dari musik seperti Gerard? Gue jawabannya belum. Oke. Jadi kayak bisa dibilang kayak income gue masih dari yang lain-lain, bikin konten, ABCDE gitu kan. Oke. Tapi mengarah ke sana, ya we getting there ya. But you love it? Fucking love it. Karena di musik itu gue kan gue ngerasa itu
apalagi musik yang gue tempuh itu kan rap, hip hop kan. Itu tuh liriknya tuh lebih banyak daripada musik pada umumnya, ya kan? Oke, Ya kan? pastilah. Ya kan? Kita tuh bisa bercerita lebih banyak dan lebih detail dan lebih, maksudnya kayak banyak sekali hal yang bisa gue masukkan ke dalam situ kan. Apalagi kayak gue grow up mendengarkan salah satu the greatest storyteller of all time, Eminem gitu kan ya. The Shout out GOAT. Eminem. Bapak Marshall Matthew ya, shout out. Matthew. Matthew, salah. Manners, goblok. Shout out Slim Shady. Ya, shout out Slim Shady. Nah, jadi gue ngerasa kayak seneng aja gitu loh. Seneng aja gue bisa kayak berbagi cerita lewat musik, dan musik itu tuh bisa menyentuh jiwa. Ini cringe sih. Kokoro. Iya Ya. banget. Setuju banget, Ya kan? Lu dengar musik lu bisa nangis, lu bisa apa, kayak nggak ada orang nangis nonton Kissing Prank gitu. Ada aja mungkin. Ada. Mungkin itu kalau ceweknya punya orang lain mungkin nangis. Ada. Ada aja bang. Ada, mak gua, keluarga gua nangis. Nangis keluarga gua. Ya. Anjing ini anak gue ngapain? Ya. Ya. Tersentuh dan tergerak hati mereka untuk menampar gua gitu kan. Oke. Kurang ajar. Tapi selain orang tua Anda pengen menampar karena Anda bikin kissing prank, apakah juga ditampar gara-gara Anda cabut sekolah? Tapi ini true story, gue beneran dipukul. Ya iyalah orang tua nyet menurut lo aja. Gue beneran dipukul. Tapi kenapa? Apa yang membuat otak lu bilang gue cabut gitu? Gue cabutnya tuh kurang ajar soalnya. Jadi Oh ya itu. gua kuliah tuh 2 kali. Gue kuliah 2 kali. Jadi UMN kan sempat kan? UMN sempat, sebelum UMN tuh di Ukrida. Jadi gua tuh lulus sekolah itu 2011 SMA ya. 2011 lulus, habis itu nggak langsung sekolah. Setahun kerja dulu. Setahun gue kerja dulu serabutan. 2012 gue baru kuliah. Nah, serabutannya juga ya banyaklah arke lah. Tuh ntar kapan waktu aja. Kalau lu masih pengen undang gue. Nah, habis itu pas 2012 gue masuk Ukrida, masuk teknik sipil. Sipil. Civil Orang engineering. seorang lu udah sipil. Soalnya gue SMA IPA gue. Oke. Yang mirip. Oh ini masuk nih. Gue SMA IPA, habis itu selama setahun 2011 ke 2012 itu tuh salah satu arc kehidupan gue tuh gue ngajar les. Hah? Matematika, fisika, kimia. Bohong lu, Damn. anjing. Serius gue. Serius Lu gue. gak usah ngibul buat podcast Demi anjing. Tuhan, demi Tuhan, nih gue mandul anjir. Gue ngajar privat dan gue ngajar di tempat les. Gue ngajar tempat les di seberang sekolah penabur. Kota modern. Sumpah. Serius. Bohong. Sumpah, kemarin di motion ime nih. Kemarin di motion ime, lu tau kan ada yang kayak bikin challenge wibugar, push up 50 kali belakang. Ada aja kan di tiap event kan. Iya. Kok David? Terus gue yang kayak, orang siapa kenapa berotot gini? Kok nggak inget gue dulu anak les studi ini. Gue yang kayak, gue yang kayak kenapa dia sekarang udah jadi Otot. seorang skibidi. Ohio Gias gitu loh ya. Ohio Giat gitu kenapa ya? Kenapa anjir? Shock gue kan ya pas gue lihat kayak, oh shit, ternyata aneh juga ketemu anak kelas gue lagi. Nah, Oke. tapi gue dulu sempat kayak gitu. Anjing, gak mas. Di timeline otak gue gak nyambung aja gitu, gak koheren. Nah, terus habis itu 2012 gue masuk teknik sipil, Ukrida. Fuck, oke. Tes, dapat nilai lumayan bagus nilai tesnya, jadi gue dapat potongan gede, jadi bisa masuk. Soalnya dulu keluarga gue bukan keluarga kaya lah. Jadi kalau misalnya gue nggak tesnya tuh gue nggak ace itu tes, gue nggak masuk kuliah. Ya udah, intinya lu nilai lu perfect atau enggak sama sekali. Ya udah, nilai gua lupanya saya perfect ya. Ya, Gue makin paham kenapa mak lu nampar lu sih. Gue makin masuk akal gitu. Gue nampar sama om gua ya. Oke, tampar sama om. Oke. Nah, jadi gua masuklah ke sana. Ya udah masuk ke sana semester 1, 2, 3. Habis itu pas semester 3 gua apply beasiswa dapat full. Anjing, lu dapet beasiswa. IP gue lumayan bagus. Oke, terus. Kayak 3,4 atau 3,5 gitu, sekitar situ. 3,45. Gue masih ada ininya. Nah, Oke. Terus. lumayan bagus lah ya untuk teknik sipil. Nah, tapi akhirnya yang bikin gue berhenti adalah karena sambil gue kuliah, gue juga bekerja. Nah, kan lu tahu kan, lu pasti punya temen deh yang lumayan menyebalkan karena temen lu udah tahu lagi kuliah, mau kerja juga, terus nitip absen sama lu gitu kan. Yang menyebalkan kan. Gue tahu gue menyebalkan di era itu, jadi gue yang kayak daripada gue merepotkan temen gue, mending gue caps. Ya, mending gue caps, ya kan. Merepotkan, habis itu jatuhnya kayak gue juga, gue udah beasiswa, slot gue bisa buat orang gitu kan. Slot gue bisa buat orang, ya udah mendingan slot gue buat orang dong. Anak ini wajar ditendang palanya anjir. Ya kan? Ya, habis itu gue juga dulu anak BEM juga. Lu BEM? BEM Fakultas Teknik. Lu BEM? Iya.
Apa tai? Apa gak kebayang di otak lo dia? Gak ada, gue gak pernah tahu dia BEM, dia IPA, dia beasiswa, dia ngajar bimbel. Gak make sense anjing. Menurut gue semuanya mungkin loh. Ya memang sekarang dia rapper, tai. Stripper. Dan akhirnya masuk lagi WMN malah. Ya akhirnya gue suatu hari tuh gue ngerasa, jadi ini nih core memory gue parah ya. Ini gue lagi di atas motor gue. Ya, lagi OTW kampus. Jadi motor lo lagi Honda Beat gak tuh? Enggak, kebetulan enggak ya. Tapi kan itu kan rutinitas ya, rutinitas benar-benar kayak jam 6 pagi bangun, jam 7 berangkat, jam 8 ngampus, sampai siang tuh sore nongkrong di kampus, sampai malam, habis itu gue ngajar les, terus nyampe rumah gitu tidur, terus kayak bangun lagi, ulang sampai suatu hari tiba-tiba gue di atas motor gue yang kayak, gue autopilot gue. Oh iya, ya tahu. Gue pernah. Karena saking rutinitasnya begitu gitu aja. Gue tiba-tiba di atas motor, sumpah gue yang kayak gue gak inget kapan gue bangun dan mandi dan sarapan. Iya. Ya. Nah di saat itu gue sampai gue minggir dulu gitu loh. Gue kayak gue ngantuk kali ya. Gue yang kayak anjing ini parah banget. Masa gue gak nyadar gue naik motor. Bego banget. Habis itu gue yang kayak nyampe kampus, gue merenungkan kejadian itu. Contemplating. Ya gue merenungkan, gue yang kayak kenapa gue ngerasa gitu ya? Lu pas gerenung begini gak di pojokan gitu? Iya, gue yang kayak kenapa gue seperti ini ya? Iya. Apakah gue berbeda gitu? Guys. Si sindrom anjing. Bangsat. Oke. Nah, jadi dari perenungan itu, gue intinya selama dari hari itu sampai kurang lebih 3 hari ke depan, jadi ingat banget tuh pas gue masuk itu kelas analisa struktur. Anjing dia sampai inget kelasnya, oke. Gue inget kelasnya, soalnya itu kelas favorit gue. Oke. Gue tuh biasanya tuh gue duduk habis itu gue selalu nyimak kan, tapi gue nggak pernah nyimak, gue nggak nyimak seharian. Habis itu selama kayak berapa hari ke depan gue ke kampus, gue cuma mikir doang kerjaan gue yang kayak ini yang gue suka nggak ya? Kalau misalnya soalnya gue mikir logika aja gitu kan, kalau ini gue suka gue nggak mungkin autopilot. Gue pasti menikmati hari-hari yang unik gitu loh. Ya, sama seperti zaman dulu gue sekolah, gue menikmati hari yang unik meskipun sekolah yang kayak ya gitu-gitu aja dan gue ya kurang menyenangkan lah. Tapi maksudnya tapi gue menikmatinya. Soalnya setiap hari ada cerita baru. Tapi ini cerita yang sama. Gue mikir kalau gue lulus dari teknik sipil, gue mulai visualisasikan gitu kan gimana kalau misalnya gue lulus terus gue jadi insinyur lah, terus gue awal proyek, tiba-tiba gue udah 50 tahun tua, buncit. Oh shit, apakah ini hidup gue dan autopilot dan jangan-jangan ntar tiba-tiba gue yang kayak Tiba-tiba gitu. Gue udah aki-aki anjing gitu. Baru sadar lah gue umur berapa nih. Iya gue takut gitu loh. Nah ketakutan itu mengingatkan gue pada film kesukaan gue, Three Idiots. Anjing. Ya, mengingatkan gue pada film kesukaan gue, Three Idiots. Gue tonton ulang lagi. Gue tonton, setelah gue nonton gue dapat epiphany gitu kan. Anjing. Langsung enlightenment. Gue bilang ke emak gue mau putus kuliah. Tapi kata emak gue, waduh nanti QQ lu marah gimana? Ya udah, gimana kalau misalnya gue keluar kuliah tapi gue tidak bilang. Benar. Ya. Benar. Gue tidak bilang selama setengah tahun lebih. Gue setiap pagi jam 6 pergi kuliah dulu ya, tapi gue pergi kerja. Jadi dalam tas gue itu isinya itu kemeja, dasi gitu segala macam. Gue kerja di kantor advertising dan lain-lain dan gue kerja asuransi. Pokoknya banyak lah pekerjaan gue. Nah jadi ya udah gitu aja selama setengah tahun lebih. Nah pas ketahuannya tuh ngentit ya. Ketahuannya tuh bener-bener ngentit? Enggak. Bukan ngentit. Sorry. Ya. Ketahuannya ini bikin gue kesel. Soalnya ini bener-bener flawless. Jadi kayak selama setahun itu kan gue cabut tuh 2013. Gue nggak bisa langsung daftar DKV. Gue pengen daftar DKV karena gue bilang, wah seni adalah jalan hidupku ya. Gue pengen jadi penulis komik atau animator atau apapun lah, pokoknya gue suka ilustrasi ya kan. Ini mau masuk UMN DKV? Masuk UMN DKV. 2013 gue ke UMN. Sorry udah tutup pendaftaran. Gue kayak oh shit, gue mesti ngapain bro? Ya udahlah, gue nunggu setahun gap year. Selama setahun itu ya itu gue nipu QQ gue. Pergi ke kampus dulu ya, tapi gue kerja setahun, sangat persisten ya nipunya ya. Setengah tahun lebih lah, hampir setahun udah mau sempurna nih. UMN telepon ke rumah, halo ini mau konfirmasi untuk David anaknya daftar di Universitas Multimedia Nusantara. Ketahuannya di situ, gagar UMN konfirmasi telepon ke rumah. Ikut lu yang angkat. Yang angkat QQ gua. Padahal udah deal sama nyokap ya? Iya. Anjing. Itu yang bikin ketahuan. Busted. Itu gue busted di situ. Nah, QQ gue nampar gue sangat menerima sekarang. Dulu gue gak terima. Karena gue merasa kayak, wah orang tua kurang ajar. Sekarang gue terima karena ya
kalau gue di posisi dia ya gue ditipu setengah tahun lebih coy. Ya iyalah anjing. Gue ngerti sekarang kenapa dia nampar gue ya. Jadi kayak gue paham banget gitu kesalahan gue itu juga ya. Harusnya gue jujur aja tapi kan gue mengerikan coy, badan gede banget. Iya betul. Gym gitu loh. Sia-sia juga. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat kisah kelam David Beat ya, dan Gerald gak terlalu, gue pikir Gerald udah kram tadi. Lu lebih kelam daripada Gerald. Intinya adalah sukses bekerja dan berhenti. Kalau lu goblok. Gue goblok aja ya, gue goblok aja. Dan itulah juga pertanyaan dari audiens kita, dan itulah akhir dari Waktu Indonesia Wibu. Tapi tentu saja di akhir ini kita mau memberikan kesempatan buat 2 bintang tamu terhormat kita nih ya. Apakah ada something ke depannya yang mesti penonton kita siap-siap untuk tahu, atau udah follow aja sosmednya karena akan ada streaming yang spesial or something. Atau ada rilis single-single? Nah. Oke, gini aja deh, dari sini kan Kanda sudah tahu ya bahasan kita adalah kita bakal rilis musik. Streaming ada, konten ada, tapi yang jelas musiknya. Di musik itu, ntar perhatiin aja kalau kita rilis bakal ada sesuatu yang kayak oh ternyata ini toh. Gitu. Ya, benar sekali ya. Tuh, tungguin aja. Jadi tontonnya per frame sekarang kalian ya. Di analisa semua ya. Konspirasi teori ya. Kalau David mungkin ada single-single? Single pasti ada karena single terakhir gue udah lama sekali. Iya lama banget anjir. Lama sekali itu ya gue nggak rilis karena kurang uang ya. Jadi, sekarang udah ada sedikit uang jadi bisa rilis ya. Bisa jadi, pede untuk rilis. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi jangan lupa aja untuk follow sosial media bintang tamu kita karena ada sesuatu yang bakal keluar dari mereka. Thank you Gerald, thank you Bapak David sudah mau bersenang-senang di sini. Juga. Semoga apa yang diimpikannya nanti setelah dari sini makin terwujud dan tidak lagi ada kejadian goblok kayak tadi. Demikian Waktu Indonesia Wibu. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan untuk kita semua stay clean and sound.